Hai guys, kembali lagi di Texuma dan kali ini saya mau bahas sekilas mengenai 5 alasan beli Honor 10 Lite di 2020 yang mungkin akan memberikan pertimbangan tambahan buat kalian yang minat beli di tahun ini. Atau mungkin kalian baru aja beli ya, tapi kalian masih ragu apa smartphone ini memang betul layak dimiliki. Untuk info aja, Honor 10 Lite ini pernah saya pakai sebagai daily driver selama 3 bulan dan 5 alasan ini adalah berdasarkan pengalaman pribadi saya pakai HP ini. Oh ya, sebelum mulai boleh subscribe dulu karena di channel ini saya biasa bahas HP turun harga, mantan flagship, dan versus smartphone. Dan sebelum nonton, jangan lupa cuci tangan, jaga kesehatan kalian, dan always stay di rumah aja. So, kita langsung bahas aja, dimana alasan yang pertama adalah soal harga. Dimana terakhir saya cek di marketplace, kalian bisa dapetin di harga 1,6 juta, sedangkan awal rilis itu di harga 3,3 juta, atau udah turun lebih dari 50%. Ya, buat yang dulu sempat ngincar HP ini tapi nggak jadi karena kemahalan atau budget nggak cukup, di 2020 saya rasa udah layak buat yang punya budget kisaran 1,5 sampai 1,6 jutaan. Kenapa saya bilang layak? Kita lanjut dulu ke alasan kedua ya, yaitu desain yang masih terlihat mewah di kelas harganya. Honor 10 Lite rada anti-mainstream dan punya lapisan layer yang terlihat eye-catching dengan gradasi yang bergaris-garis warna biru muda dan silver saat mantulin cahaya. Untuk desain ini ada pada varian Sky Blue yang saya gunain ya. Untuk desain kamera belakangnya bulat simetris, jadi kelihatan kayak dua mata yang berjajar vertikal. Sedangkan untuk desain bagian depan udah mainstream, pakai desain notch model dewdrop dengan bezel kiri kanan tipis dan bezel bawah yang agak tebal. Yang jelas buat kalian yang ngincer HP karena mentingin desain, ya saya rasa Honor 10 Lite nggak bakal kelihatan kayak HP harga 1 jutaan. Oke, kemudian untuk alasan ketiga adalah spesifikasi yang mantep banget di kelas 1 jutaan. Honor 10 Lite ini dibekali chipset Kirin 710 yang juga dipakai di Honor 8X dan performanya kira-kira setara Snapdragon 660. Untuk pemakaian sehari-hari, buka tutup aplikasi kerasa responsif, khas smartphone Honor dan Huawei. Untuk dipakai gaming juga mantap, sanggup mainin PUBG Mobile di settingan grafis HD dan high frame rate, tapi ya dengan konsekuensi sesekali frame drop. Untuk amannya kalian bisa setting di smooth dan high frame rate. Ditambah dengan RAM 4GB dan internal 64GB, menjadikan Honor 10 Lite jadi salah satu smartphone dengan spesifikasi terbaik di kelas 1 jutaan. Oke, next adalah baterai yang termasuk awet di kelasnya. Selama jadi daily driver saya, Honor 10 Lite bisa bertahan sampai malam hari dengan tersisa 20-30% dengan SOT kisaran 6 jam. Kalau untuk gaming, pada PUBG Mobile di settingan HD dan high frame rate selama 30 menit, baterainya berkurang sekitar 12-13%. So, dari saya sih nggak ada komplain ya soal ketahanan baterai, dan udah oke banget untuk dipakai sehari-hari. Dan alasan satu lagi atau alasan kelima adalah fitur yang bisa dibilang lengkap di kelas harganya. Untuk kamera ada Night Mode, yang terpenting dapat update ke Android 10 dan MIUI 10, dan tentunya masih full support untuk Android 10. Jadi udah aman ya, dan nggak usah khawatir kalau layanan Google nggak bisa dipakai. Setelah update ke Android 10, keluhan saya soal UI terutama icon-icon yang kelihatan jadul pun udah nggak ada. Pada MIUI 10 atau MIUI 10, tampilannya dibuat lebih simpel dan minimalis, mendekati stok Android. Untuk tampilan drop-down menunya juga lebih oke, termasuk UI kamera yang saya rasain lebih user-friendly dan responsif. Kemudian untuk hal-hal lain seperti sensor-sensor udah lengkap dan berfungsi dengan baik. Untuk speakernya standar, layarnya udah Full HD dengan fitur Smart Resolution, dan untuk kualitas kamera, menurut saya hasilnya biasa aja. Yang jelas, menimbang harganya yang ada di kisaran 1,6 juta dan bahkan sempat nyentuh 1,5 juta, saya bisa bilang Honor 10 Lite nggak punya kelemahan berarti dan salah satu smartphone yang paling saya rekomen untuk tahun 2020. Ya, kecuali kalau kalian butuh NFC, port USB Type-C, slot SIM dedicated, charger bawaan yang udah support fast charging, back cover kaca dan stabilization pada video, ya hal-hal ini nggak bakal kalian dapetin di Honor 10 Lite. Oke, so demikian ya untuk 5 alasan beli Honor 10 Lite di 2020 yang saya rasa sangat worth it untuk dimiliki di kelas 1 jutaan. Berhubung untuk stoknya sepertinya bakal segera habis, kalau berminat kalian bisa langsung cek aja link pembelian di deskripsi di bawah. Oke, akhir kata, thanks for watching and see you next time.